lagi, saya Bila Kumahwa. Saya akan mempresentasikan tugas saya saat ini dengan NPM 1215201210001 Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku. Saya akan membahas tentang EMK, Interaksi Manusia dan Komputer. Saya masuk dengan pengertian ilmu interaksi dan komputer adalah komputer sebagai alat bantu merupakan salah satu elemen dalam interaksi manusia dan komputer, IMK. Saat ini komputer telah dilibatkan pada semua bidang. Tujuannya adalah untuk membantu keterlibatan manusia dalam melakukan aktivitas dengan harapan lebih efektif dan efisien. Yang selanjutnya itu dalam pembangunan IMK melibatkan 4 komponen, yaitu yang pertama user and context, yang kedua faktor manusia, yang ketiga elemen komputer, yang keempat tahapan pembangunan IMK itu sendiri pada gambar di atas. Itu menunjukkan bahwa pembahasan IMK tidak terlepas dari komponen-komponen yang dipaparkan pada tahap user and context. Hasil dari sebuah analisis kebutuhan akan memberikan kemudahan bagi seseorang developer dalam menentukan area aplikasi IMK, dan pada akhirnya pada tahapan user and context ini dilakukan proses pencocokkan dan adaptasi antara manusia dan komputer sebelum ke pemahaman faktor manusia dan komputer. Yang pertama itu social organization and work. Manusia sebagai makhluk sosial dalam konteks kerja untuk membangun kualitas dan kepuasan kerja. Yang kedua, human, not him, with and adaptation, kesesuaian antara manusia dengan mesin yang dibangun bisa di saat dibangun atau saat digunakan. Apakah mesin atau manusianya yang merubah atau diubah? Siapa yang membuat perubahan? Apakah penggunaan atau sistemnya? Yang berikutnya, faktor-faktor pendewasaan IMK. Pada IMK diperlukan beberapa faktor pendewasaan dikarenakan IMK merupakan suatu ilmu yang multimedia disiplin dan banyak faktor secara langsung mempengaruhinya. Yang pertama, faktor rekayasa. Perangkat lunak merupakan suatu faktor yang bisa menciptakan suatu program yang efektif, efisien, serta user friendly, sehingga bisa menghasilkan suatu mesin yang diinginkan oleh manusia sebagai user. Ya, kita lanjut pemahaman akan psikologi. Orang yang akan menggunakan software sangatlah dibutuhkan dalam interaksi manusia dan komputer, mengingat setiap user memiliki sifat dan kelakuan yang berbeda. Yang kedua, faktor psikologis untuk mencakup pengetahuan keahlian penggunaan dengan mempersiapkan dan memecahkan masalah. Yang ketiga, faktor antropologi memberikan gambaran tentang cara kerja kelompok dan masing-masing anggotanya diharapkan dapat memberikan kontribusi sesuai masing-masing. Yang keempat, pada interaksi manusia dan komputer, sosiologi berhubungan dengan pengaruh sistem pada intinya. Faktor ini merupakan konteks dari suatu interaksi. Yang terakhir, interaksi manusia dan komputer. Human komputer interaction atau singkat HC, ini adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer, meliputi perencanaan, evaluasi, dan implementasi antar maka pengguna komputer agar mudah digunakan manusia. Demikianlah penjelasan saya saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.